Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Mahilan Alagia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Leonita Gustami. Saya berasal dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Puput Ayuanda dari 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Piratriana Hidayat dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Pasyapta Lestari dari 11 IPS 4. Kami di sini akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Yaitu Kerajaan Kutai. Di dalam video ini berisi sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama, kehidupan pemerintahan. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kehidupan sosial dan budaya. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kesultanan yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan tertua di Indonesia karena berdiri di era perkembangan agama Hindu-Buddha. Ada banyak prasasti Kerajaan Kutai yang menjadi bukti dari peninggalan kerajaan ini. Adapun prasasti tersebut menceritakan tentang kehidupan politik, sosial, hingga perdagangan di masanya. Raja dan masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Ini diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Kudungga yang merupakan seorang kepala adat yang berpengaruh. Sebelum mendirikan kerajaan, Kudungga diketahui belum memeluk agama Hindu. Kemudian, setelah agama Hindu masuk, ia mengubah sistem pemerintahan menjadi kerajaan. Setelah Kudungga wafat, kerajaan dipimpin oleh sang anak, yakni Asmawarman. Ia dinobatkan menjadi raja dengan cara Hindu, diberi gelar sebagai Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Semasa memimpin, ia dikaruniai 3 anak laki-laki. Ketika wafat, anak laki-lakinya, Mulawarman, yang melanjutkan pemerintahannya. Di masa ini juga, Kerajaan Kutai mendapatkan masa kejayaan. Mulawarman dikenal sebagai raja terbesar dalam kerajaan tersebut. Wilayah kekuasaan diketahui mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur sehingga rakyatnya bisa hidup sejahtera dan makmur. Setelah itu, ia juga dikenal sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Ia pernah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, sehingga namanya tercatat dalam yupa peninggalan Kerajaan Kutai. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kutai. Runtuhnya kerajaan mulai terjadi kala dipimpin oleh raja yang bernama Maharaja Dharma Setia. Ia diketahui meninggal dunia dalam peperangan melawan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Adapun Kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan Kerajaan Kutai Matadipura, sehingga Raja Aji Pangeran Kutai yang akhirnya dikenal menjadi Kesultanan Islam. Peninggalan Kerajaan Kutai. Ada 7 prasasti yupa yang ditemukan dan menjadi bukti sejarah Kerajaan Kutai. Semua peninggalan itu ditulis dalam bahasa Palawa dan Sanskerta. Salah satu prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Mulawarman dan menceritakan tentang 3 penguasa di daerah tersebut. Kehidupan pemerintahan pada masa Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai menggunakan sistem monarki atau kerajaan. Raja yang paling berpengaruh yaitu Raja Kundungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan yang gemilang pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Dia adalah cucu Raja Kundungga. Beliau digambarkan sebagai raja yang paling dermawan, bijaksana, serta sebagai pemeluk agama Hindu yang kuat.
Berdasarkan penjelasan dari catatan prasasti Yupa, Raja Mulawarman pernah mengadakan acara kenduri dengan memberikan sebanyak 20.000 ekor sapi dan lembu untuk disedekahkan kepada kaum Brahmana dan masyarakatnya di tempat suci yang bernama Waprakeswara, tempat khusus untuk memuja Dewa Siwa. Tujuan Mulawarman melakukan itu adalah sebagai tanda ketaatannya menetapkan agama Hindu serta untuk penghormatan terhadap Dewa Siwa dan mensejahterakan masyarakatnya. Kebaikan Raja Mulawarman diperingati oleh kaum Brahmana dengan menyiapkan prasasti Yupa. Kerajaan Kutai runtuh terpadu pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Kerajaan Kutai runtuh terpadu pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setiawarman yang terlibat perang dengan Kesultanan Kutai Kartanegara sekitaran abad ke-16 Masehi. Perang tersebut dimenangkan oleh Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Sinumpanji. 2. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai tidak terlepas dari aktivitas berdagang di sungai maupun laut. Bahkan sampai sekarang Sungai Mahakam memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Beberapa bukti yang ditemukan oleh peneliti kita dapat disangkal bahwa Kerajaan Kutai bertumpu pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kerajaan Kutai sangat dikenal dengan hasil hutannya seperti getah kayu meranti, damar, gaharu, rotan, kayu cendana, dan bulu-bulu burung cantik. Semua itu duduk dalam pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Selanjutnya, kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Kerajaan Kutai telah memperoleh oleh kebudayaan Hindu, sehingga Kerajaan Kutai menetapkan bahwa agama Hindu sebagai ajaran resmi kerajaan. Sebab dari Kerajaan Kuduga sampai Raja Mulawarman adalah menganut agama Hindu yang taat. Jika raja menganut kebudayaan Hindu, maka rakyat akan mengikuti rajanya. Karena menganut ajaran Hindu, kehidupan sosial masyarakat Kutai menggunakan sistem kasta, yaitu hanya kasta Brahmana dan Ksatria. Tidak ada lagi Buddha di dalam lingkungan kerajaan. Semua masyarakat sama kasta kecuali Brahmana sebagai pemuka agama dan Ksatria sebagai pasukan tentara. Kebudayaan Hindu juga telah mengalami alkulturasi dengan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Contoh nyata yaitu prasasti Yupa yang berbentuk seperti menhir. Menhir sendiri adalah peninggalan dari kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman pra. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf